pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis.
sini mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa ya, oke. Sudah bertahun-tahun kita kalau ditanya sama orang apa kabar, kita selalu jawabnya luar biasa. Orang Kristen itu memang selalu luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Tadi Pak Peter menyinggung perjalanan kami ke Turki. Kami ada oleh-oleh. Tapi enggak tahu Pak Peter sudah pernah sharing belum? Ada suatu hal yang unik, bagus yang kami dapat suatu kami pergi ke Turki. Di Turki itu kalau mengucapkan selamat pagi kepada sesama, misalnya laki dengan laki, Günaydın. Selamat pagi, good morning. Tapi kalau sama perempuan, sama anak kecil, agak sedikit mesra. Günaydın. Begitu ya. Nah jadi boleh juga ya kita mengambil kebiasaan yang baik dari mereka. Dan kalau ada sesuatu yang bagus ya, very good ya. Mereka langsung spontan berkata, oh yo 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 yo. Tapi itu sudah pernah menjelaskan Pak? Atau oh belum ya? Oke. Oke, jadi saudara coba kita mau, kalau nanti ada saudara diberkati dengan firman Tuhan, saudara jangan katakan amin. Tapi ganti dengan oh yo 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 yo. Kepanjangan Pak, kepanjangan. Enakan amin. Oke, terima kasih Pak Peter dan Ibu Lili yang sudah mengundang saya, mempercayakan saya untuk memberikan isi hati Tuhan pada hari ini. Ada juga Pak Chandra dan Ibu ya, Pak Daniel dan Ibu dan Pak Ishak ya, bersama kita ya. Pak Daniel dan Ibu, shalom ya. Pak Daniel ya, Pak Ishak tadi udah ketemu sama saya juga ya. Iya, oke, alright. Istri Bapak? Oh, halo Ibu, Günaydın. Oh yo 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 yo, cepat belajarnya ini luar biasa. Oh yo 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 yo, oke. Kami dari Lampung mengembalakan di sana JKI New Wine Christian Church. Kebetulan namanya sama persis Pak dengan gerejanya Robert Lea. Mereka juga New Wine. Jadi waktu mereka mau launching gereja mereka, Lea hubungi Ibu Eva. Eva, nama gerejaku sama dengan gerejamu, New Wine. Ya podo wae, sama aja saudaraku ya. Nah saudara waktu kami datang ke sini, sampai di bandara, keluar ada tulisan Welcome to Bali. Yang warna merah ya. Ya. Terus tulisannya ada, di bawahnya ada tulisan Island of Paradise. Betul? Ya, Island of Paradise. Saya bilang, wah ini pas banget ya. Welcome to Bali. Island of Paradise. Paradise itu artinya surga. Surga. Bali ini keren banget loh Bapak Ibu. Oh yo 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 yo. Yeah, that's right. Okay. Alright. Wah saya tadi semangat nih. Oh yo 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 yo. Jadi waktu saya lihat, wow, Island of Paradise. This is heaven. Saya bilang beruntung sekali orang-orang yang tinggal di Bali. Beruntung sekali saudara yang tinggal di Bali. Ya luar biasa, saudara diberkati oleh Tuhan. Oh yo 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 ya. Dan kemudian saudara, saya dijemput oleh teman kami. Karena kami kopernya banyak dan kami berlima mau tidak mau harus panggil Grab. Ya, Grab di sini ya, betul ya? Grab di sini. Terus kita jalan ya, saya lihat wow, memang Bali ini oh yo 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 ya. Bali ini asik banget ya. Maksudnya kalau di tempat kami di Lampung itu aduh jarang sekali bisa ngeliat orang-orang bule gitu, sangat sedikit sekali. Dan kemudian environmentnya, atmosfernya di Bali itu benar-benar Bali loh saudaraku. Saya tahu singkatan Bali kan? Banyak libur saudaraku ya. Bawahnya tuh santai, enak gitu loh ya. Asik banget gitu loh. Tadi Pak Peter bernubuat buat saya.
Pak Peter bernubuat buat saya. Pak Bakri kapan pindah ke Bali? Wah, mau Pak, amin Pak, amin Pak. Nah terus kemudian waktu kami jalan naik mobil, saya ada lihat satu tempat tulisannya House of Healing, or something like that lah. Healing ya, bukan babi guling. Tapi babi guling itu oyoyoyoyo juga Pak. Tapi bukan buat saya. Saya kalau makan sedikit saja yang B2, B3, B4, B5, saya langsung kolesterolan. Tapi kalau anak saya, calon mantu saya, mereka oyoyoyoyo, ya, mereka beberapa hari makan babi terus, ya. Nah, babi itu sebenarnya haram. Kalau makan sedikit. Kalau makan sedikit, ya harus makan banyak. Anyway, saya lihat House of Healing. Terus teman Ibu Eva, orang Jakarta, sempat juga bercerita kepada Ibu Eva bahwa, "Fa, aku sekarang sering bolak-balik Jakarta Bali." "Oh, untuk apa?" "Rencana sih mau buka House of Healing." Jadi ditanyalah, apa maksudnya House of Healing itu apa? Ya banyak Fa, sekarang orang itu stres hidupnya. Galau. Gak keruan, patah semangat. Mereka datang ke Bali. Mereka masuk ke House of Healing. Dan mereka dipulihkan, disembuhkan. Mereka percaya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi apakah benar di Bali banyak semacam tempat-tempat itu? House of Healing, something like that? Oh yo. Ya. Oh rupanya banyak ya. Nah. Waktu di Grab itu saya banyak ngobrol sama supir Grab asli orang Bali. Dan saya bilang, "Bali ini asik banget ya Pak." Terus dia tanya saya dari mana. Terus kemudian kita mulai bercerita banyak. Terus dia bilang begini, "Ya orang dari turis lokal dan turis mancanegara datang ke sini. Ya untuk healing Pak. Ya melepaskan beban mereka. Enjoy life mereka." Lalu dia ngomong begini, "Tapi saya orang Bali kalau mau healing malah saya keluar dari Bali." Waduh, loh kok? "Iya Pak, saya bosen tinggal di Bali." Dalam saya tukeran yuk. "Saya kalau mau healing saya keluar Pak dari Bali," katanya. Nah di sini satu hal yang menarik buat saya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya merenungkan ada apa ya kok supir Grab ini, orang Bali ini kalau mau healing malah keluar dari Bali. Ya. Nah saudara rupanya dia selain bosan, dia juga mengalami stres dalam kehidupannya. Jadi kalau kita pikir lagi, Bali, Island of Paradise. Turis lokal datang ke Bali untuk healing, mancanegara datang ke Bali untuk healing. Kenapa supir Grab orang Bali kalau mau healing malah keluar? Dan ternyata katanya, "Saya bosan Pak di sini. Saya stres." Mungkin macetnya kali ya. Terus kemudian saya kemarin makan malam. Saya tanya sama karyawannya tentang pandemi kita yang 2,5 tahun lalu. Dengan raut muka sedih dia berkata, "Iya Pak, kami baru rame-ramenya lagi nih. 2,5 tahun saya nganggur Pak. Gak ada duit." Bapak Ibu, ada berita-berita terakhir, bahkan Bapak Presiden kita memberikan info bahwa tahun 2023, tahun yang gelap, yang gak jelas. Sri Lanka sudah bangkrut. Kenapa Sri Lanka bangkrut? Karena mereka gak punya Sri Mulyani. Oh yo, kita punya Sri Mulyani. Dan Sri Mulyani dari Bandar Lampung loh. Oh yo.
Kembali ke soal ini. Banyak orang mulai khawatir. Aduh, 3 minggu lagi udah tahun 2023 nih. Bagaimana kita memasuki tahun yang konon kabarnya gelap. Banyak ekonomi akan terjun bebas. Bangkrut, PHK dan sebagainya. Tapi kita menjelang Natal ini ada satu ayat yang membuat kita nggak percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak percaya tahun 2023 itu gelap buat orang-orang percaya. Ada amin? Ada amin? Kita buka firman Tuhan di Lukas 2. Katanya kalau nggak buka firman sesat. Jadi kita buka firman. By the way, saya sangat diberkati sekali dengan pujian penyembahan hari ini. Asik banget. Saya mendedikasikan firman Tuhan ini untuk Roh Kudus. Bukan kuat gagah kita. Dan tadi saya merasakan Roh Kudus sudah hadir loh di tengah-tengah kita. Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti biar Roh Kudus selesaikan tutup ibadah kita. Amin. Ya. Oke. Baik, kita buka di Lukas 2. Ayat 8 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kalau kita lihat gembala-gembala ini sedang asik-asik ngangon domba mereka, tiba-tiba ada sinar meliputi mereka. Dan ini adalah sesuatu yang baru buat mereka. Sesuatu yang baru buat mereka. Belum pernah mereka alami. Tahun 2023 adalah sesuatu yang baru buat kita. Kita belum pernah ada di tahun 2023. Something new for us. Dan gembala-gembala ini sewaktu mereka didatangi oleh sinar itu, mereka dikatakan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Sangat manusiawi sekali apabila something new, something aliens itu come to us. Kita nggak tahu. Pasti kita akan ketakutan. Ya. Sangat manusiawi sekali mereka ketakutan. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, malaikat menempatkan diri dan berkata kepada mereka, "Jangan takut. Jangan takut." Ya, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada 5 hal yang kita pelajari dari Lukas 2 ini Bapak Ibu. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Memang kita nggak tahu tahun 2023 itu bagaimana. Orang-orang banyak memprediksikan bahwa tahun itu tahun penuh dengan kegelapan, tak menentu, ekonomi akan turun drastis, akan banyak jadi PHK dan sebagainya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini dengan berkata, jangan takut. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Ya. Yang kedua dikatakan setelah mereka itu berkata kepada gembala-gembala tersebut jangan takut. Mereka dikuatkan lagi dengan perkataan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu good news. Good news. Alkitab kita, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah good news. Ya, good news. Setiap hari manusia sudah
bosan dengan berita-berita yang bad news. Kita baca koran, ada perampokan, pembunuhan, penipuan, semuanya tentang yang buruk. Kita buka medsos kita, lihat YouTube, banyak sekali hal yang buruk di sana. Dunia perlu good news. Ada amin Bapak Ibu, ya. Nah, yang berikutnya firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dunia perlu juru selamat. Juru selamat berarti adalah seorang yang berada di depan memimpin orang-orang yang butuh keselamatan. Juru mudi artinya orang itu ada di depan mengemudikan. Ya, seperti kemarin supir Grab itu juru mudi. Nah, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kalau kita numpang di mobilnya Tuhan Yesus, dia sebagai juru selamat kita akan masuk tahun 2023 dengan sang juru selamat, maka kita semua akan selamat. Ekonomimu akan selamat. Keluargamu akan selamat. Apapun dari kita semuanya akan selamat. Oh yo 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 yo. Yang keempat, Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Akan ada kemuliaan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Rumah tanggamu, ekonomimu, semuanya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu janji firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Dan yang kelima, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, tadi WL kita, ibu berkata, uang gak ada artinya. Kalau kita sehat kita udah bersyukur sekali. Banyak orang kaya duitnya berlimpah-limpah. Tapi begitu ada sakit penyakit, mereka coba berusaha untuk menyembuhkannya. Bayar rumah sakit mahal-mahal. Akhirnya rest in peace juga. Banyak orang kaya gak bisa tidur. Ya. Damai sejahtera itu penting. Ada amin? Kita bisa tidur nyenyak, kita bersyukur Bapak Ibu. Untuk supaya tidak takut. Untuk supaya ada kesukaan besar. Dunia perlu juru selamat. Dunia perlu juru selamat. Bali perlu juru selamat. Supir Grab itu perlu juru selamat. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Pertanyaannya begini, bagaimana mereka memperoleh juru selamat? Bagaimana mereka memperoleh juru selamat seperti kita sudah memperoleh juru selamat? Orang dunia, mereka mendapatkan juru selamat melalui kita. Ada amin? Ya. Coba kita pikirkan, kalau hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bukankah ada seseorang atau 2-3 orang yang pernah mengajak kita ke gereja? Betul? Bukankah ada orang yang khotbahin kita? Betul? Bukankah ada orang yang mengajak kita ke KKR? Bukankah ada orang yang ngajak kita berdoa untuk kita? Betul Bapak Ibu ya? Sehingga akhirnya kita diselamatkan. Sekarang tugas kita untuk mengenalkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kepada Bali. Ingat Bapak Ibu ya, ingat ya. Berbahagialah Bapak Ibu yang menjadi warga Bali. Kenapa saya katakan begitu? Begini Bapak Ibu. Bali ini sangat terkenal. Suatu kami pergi ke Turki. Sempat ngobrol-ngobrol sama orang di situ. Terus kemudian dia tanya kepada saya, where are you come from? Terus saya bilang, Indonesia. Waktu saya jawab Indonesia, raut mukanya, Indonesia?
saya tahu. Do you know Bali? Oh yes, Bali, yes. Bali tuh ngetop sekali loh. Lebih ngetop daripada Indonesia. Nomor 2 yang ngetop dari Indonesia siapa? Jokowi. Oh begitu kita turun dari bus, Jokowi, tawarin barang-barang. Jokowi. Ya. Kembali ke soal Bali, Bapak Ibu. Kita harus ngerti sekali nih, ya. Orang Jepang datang ke Bali untuk healing. Orang Australia, orang Amerika, orang Belanda, turis mancanegara. Kami dari provinsi lain datang ke Bali untuk liburan. Saudara, Tuhan bisa membuat segala suku, kaum dan bangsa datang ke pulau saudara. Mereka rela keluarin koceknya begitu banyak untuk datang ke Bali. Ya. Nah saudara, kemarin itu kami jalan naik Grab itu, terus kemudian di depan kita ada beer cycle, di mana ada kendaraan terbuka, terus ada meja, terus ada kayak naik sepeda. Ya, saudara tahu ya, yang saya maksud ya. Dan di situ orang bule semua, laki perempuan, dan mereka ngebir. Ya, kata supirnya itu beer cycle. Dan itu salah satu hiburan yang menarik katanya di Bali. Ya. Dan kemudian mereka mulai mungkin mabok ya. Terus keliling itu kan banyak apa namanya itu, kios-kios ya. Yang jual souvenir-souvenir Bali ya. Dan bule itu mulai godain ibu-ibu yang ada di situ. Mulai mabok saudaraku. Ya. Nah bagi mereka mungkin itu healingnya mereka. Ya, dengan ngebir, godain orang, itu mungkin healingnya mereka. Tapi saya dapat informasi dari supir Grabnya, sebenarnya yang seperti itu kurang begitu disukai sama kami katanya. Karena para pendatang-pendatang itu berlaku kurang ajar, gak sopan. Poin saya apa? Poin saya adalah ternyata orang mancanegara datang ke Bali untuk menghibur diri, untuk healing, tapi mereka salah mendapatkan healingnya. Salah mendapatkan healingnya. Paradigma mereka, healing is getting drunk. Kesembuhan itu adalah mabok-mabokan. Ya, atau melakukan hubungan yang tidak sewajarnya. Oh, mereka puas. Mereka pulang kembali negaranya. Ya, kerja keras lagi, nabung lagi, 2 tahun kemudian datang lagi ke Bali for healing. Tapi gak healing-healing kan? Hilang. Bukan healing tapi hilang. Oh, that's a good one. Bukannya healing tapi hilang. Ya, oke. Bukan kita yang pergi ke Belanda. Bukan kita yang pergi ke Amerika. Bukan kita yang pergi ke New Zealand. No, they come to us. Sewaktu mereka punya cita-cita, keinginan, ya kita sudah banyak duit, kita mau ke Bali, kita mau get drunk, kita godain cewek-cewek Bali, hello. Begitu sampai Bali mereka bertobat terima Yesus. Oh yo. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka pulang membawa keselamatan dari saudara. Kemudian mereka pulang ke Holland, mereka pulang ke Amerika, mereka pulang ke Jepang dan they preach the gospel to them. Hello? Jadi Bali penuh kemuliaan Tuhan. Jepang penuh kemuliaan Tuhan. New Zealand penuh kemuliaan Tuhan. All the whole world penuh the glory of God. Oh yo. Mulai dapat sesuatu saudara. Wah saudara kita bersyukur sekali Indonesia punya Bali. Semua datang kepada kita. Kita tinggal ambil sedikit waktu khotbahin mereka. Sharing the gospel sama mereka. Wow. Saya exciting banget. Saya bilang, wih ini luar biasa loh. Kita punya Bali. Kita bisa menjangkau jiwa untuk Tuhan. Wow keren banget saya bilang. Nah pertanyaan begini. Pak,
Sorry Pak, bukan saya nggak mau berbagi firman, nggak kesaksian. Saya ngomong aja susah Pak. Saya masih ada sedikit saudara dengan ajis gagap Pak. Susah bicara, susah ngomong. Ada kabar baik buat saudara. Kenapa? Karena Nabi Musa, Nabi besar tersebut juga sama seperti ajis gagap. Ada satu contoh, saya ambil dari Alkitab. Mungkin tokoh yang mungkin jarang. Seorang tokoh yang mungkin jarang dimunculkan dalam khotbah. Orang ini namanya Mordekai. Ya, Mordekai ini ada tulis dalam kitab Esther, ya, Esther. Nah saudara, kita buka di Esther 10 ayat 2 dan 3. Kita ada di poin bahwa siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Esther 10 ayat 2 dan 3. Kebesaran Mordekai. Langsung kedua dan 3. Segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi. Serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik. Good news. Kabar baik bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Bapak Ibu yakinlah bahwa semua orang pasti mau diselamatkan. Amin. Mau ditolong, mau dibantu, mau dapat sesuatu yang baik. Orang Jepang mau, orang Amerika mau, orang New Zealand mau, orang Belanda mau, orang Lampung mau, orang Madura mau, siapapun mau. Jadi itu sudah modal yang berikutnya buat kita. Yang pertama kita punya Bali, itu modal utama. Ya, yang kedua kita sudah diselamatkan. Modal berikutnya adalah mereka datang pada kita dan mereka mau pasti keselamatan itu, mereka pasti mau sesuatu yang baik itu dan tinggal kita bagikan kepada mereka. Itu yang Mordekai lakukan untuk bangsanya. Dan sewaktu dia dikatakan dia adalah orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Saya dapat sesuatu dari Roh Kudus waktu saya menyiapkan firman ini. Katakan kepada jemaat BPCC, kita semua adalah orang-orang dikaruniai sebagai orang kedua di bawah Tuhan Yesus. Wow. Saudara dan saya, kita dulu adalah manusia gelap. Tapi karena kita datang kepada Kristus yang adalah terang, kita menjadi orang kedua. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Wow. Jadi sekarang tugas kita seperti Mordekai, yaitu mengikhtiarkan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang itu. 1 Korintus 12. Sebentar lagi kita selesai. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Tentang karunia-karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Pak Peter sudah bernubuat buat saya tadi. Pak Bakri tinggal di Bali nanti. Yes. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Seperti yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, saya mau doa puasa 30 hari 30 malam. Tidak makan, tidak minum. Disuruh main saksofon kayak Pak Peter, gak bisa. Hebat kan? Pak Peter bisa saksofon, keyboard, piano, semua bisa. Pak Peter gak perlu doa puasa 30 hari. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakannya. Luar biasa banget. Kita di Turki, saya masuk ke ruang makan, tiba-tiba dengar lagu Kristen lagi main piano. Wih, asik banget nih. Siapa yang main nih? Pak Peter lagi main. Asik banget kita. Aduh, makannya jadi enak banget. Oh yo. Asik banget saudaraku. Masing-masing kita diberikan oleh Tuhan secara unik. Mungkin saudara berkata, iya Pak, benar Pak. Saya mau latihan vokal kayak apapun gak bisa seperti ibu tadi. Ya, orang saya tepuk tangan aja fales. Apalagi nyanyi Pak. Masing-masing dikasih karunia. Ada orang dikasih satu ayat. Kamu sharing tanpa berdoa puasa. Dia bisa sharing lu setengah jam. Aneh ya. Itu kerja Roh Kudus. Ada orang dikasih setengah ayat. Kamu bagian di Komsel ya. Satu ayat aja. Cuma yang pendek. Tetaplah berdoa. Ada kan ayatnya kan? 1 Tesalonika. Datang pada kita. Pak, yang lain aja Pak. Seminggu ini sudah siapin, saya gak bisa juga Pak. Saya gak bisa ngomong Pak, saya gagap. Tapi yang satu kita kasih, yaudah kamu dengan ayat yang sama, tetaplah berdoa. Dia bisa lu sharing setengah jam, 1 jam. Masing-masing beda-beda. Masing-masing beda-beda. Bapak Ibu, menyelamatkan jiwa itu gak harus hanya preach the gospel. Dengan berkata, kamu harus bertobat. Kan dulu kan begini kan, kamu harus bertobat. Kalau kamu mati gimana? Siap gak kamu masuk neraka? Dulu saya digituin tuh Bapak Ibu. Dibikin takut ya kan. Oh iya. Oke, saya terima Yesus. Ya kan? Dulu kami masih muda-muda. Gereja kami gerakan kampus. Change the campus, change the world. Di kampus begitu ketemu orang gak kenal, samperin aja. Punya waktu 3 menit. Wah, bohong tuh. Mana mungkin khotbah 3 menit. Ya kan? Itu aja udah pakai trik-trik saudaraku. Oh iya, saya ada waktu. Silakan duduk di kantin sekolah, mulai kita khotbahin dia. Setengah jam. Katanya cuma 3 menit. Itu jadi 30 menit. Ya kan? Gak melulu seperti itu. Ada orang yang gak pandai berbicara untuk khotbah, tapi ada orang yang ramah dan orang deket dia nyaman. Mungkin saudara orangnya.
Saudara dengan karunia hospitality, saudara akan membuat orang nyaman dengan saudara. Suatu mereka nyaman dengan saudara, mereka buka hidup mereka, buka hati mereka untuk terima Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara, Bali juga terkenal dengan ramahnya. Betul? Kami jalan di Seminyak, di Kuta, kios demi kios. Mampir mampir Pak, ramah banget. Betul ya? Ketawa pasti ngalamin tuh ya. Mampir, kadang-kadang kita buru-buru ya. Terima kasih Bu ya. Tapi mereka ramah sekali. Keramahan saudara sebagai penduduk Bali, modal bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Iya ya Pak ya, saya gak pinter khotbah. Ayat pun saya gak nempel satu. It's okay. Selama saudara ada Roh Kudus, saudara, ya Tuhan saya mau dipakai. Saudara bisa dipakai. Sewaktu Nabi Musa disuruh Tuhan untuk pergi ke Mesir. Dan dia berkata kepada Tuhan secara jujur, Tuhan aku gak fasih bicara, petah lidah Tuhan. Tapi dia mau. Berapa jiwa yang diselamatkan oleh Nabi Musa? Bangsa. We are talking about nation. Bangsa loh Bapak Ibu. Jadi waktu saudara ketemu dengan satu orang Jepang yang datang ke Bali. Saudara jangan berpikir bahwa cuma satu orang Jepang aja yang diselamatkan. Belum tentu. Dia akan pulang ke kotanya dan dia akan sharing tentang Jesus Christ di sana. Ada amin. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan Jepang, Amerika, New Zealand, even Arab. Exciting saudara? Ya, ibu ini asik banget tuh. Yes. Ya. Saya bilang, wah di orang Bali ini diberkati Tuhan sekali saya bilang. Saudara tuh bisa kaya di bumi dan kaya di surga. Karena saat saudara mulai melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Wow, keren banget. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7 dikatakan, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah jadi saudara, mungkin karunia A, si B, si C beda-beda. Tapi percayalah kita semua akan saling melengkapi. Ada 5 jawatan dalam Alkitab. Betul? Penginjil, gembala, nabi, rasul, dan guru. Ya, dalam gereja Tuhan saya sudah dinyatakan dalam Alkitab ada 5 jawatan, 5 fungsi. Memang ada seorang hamba Tuhan yang mungkin dapat 5 karunia ini. Ya, dia penginjil iya, gembala iya, nabi iya, rasul iya, guru iya. Tapi ada juga kok orang yang cuma punya 1, yaitu penginjil doang. Ya, kemana-mana dia antusias banget sharing the gospel. Tapi disuruh gembalakan dia nggak bisa. Saya nggak ngerti cara mengembalakan. Gitu ya. Nah, dikasihlah kepada orang yang punya panggilan atau karunia mengembalakan. Masing-masing, tapi saling melengkapi. Ini yang luar biasanya Bapak Ibu. Sewaktu kita semua mau, sekali lagi ya, sewaktu kita semua mau dipakai Tuhan. Katakan ibu dari New Zealand nih ya. Atau kita lokal dulu lah, ya. Kita Bali dulu. Saya sharing sama ibu ini, teman saya. Ya, maaf Bu, ibu siapa Bu? Ibu Feby. Saya sharing kepada Ibu Feby. Kemudian Ibu Feby terima Tuhan Yesus. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Ibu Feby akan sharing kepada teman-teman Ibu Feby. Betul ya? Teman-temannya lagi akan sharing kepada teman-temannya lagi. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi dari satu oikos kecil akan kemudian membuat dampak yang agak lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Kembali lagi, seluruh bangsa datang kepada saudara. Dan mereka pulang, selain bawa oleh-oleh dari Bali, mereka bawa keselamatan.
from this island, from Bali, dari kota saudara, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pertanyaan cuma satu, kita mau nggak? Dan katakan pada hari ini kepada Tuhan, yes Lord, aku mau. Aku mau Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kemana Bapak Ibu? Kesanalah kepada Tuhan. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita semua sudah ngalamin ini Bapak Ibu. Tahun 1986 kalau tidak salah. 1986 di Jakarta ada kasih melanda Jakarta atau kasih melanda Indonesia. Almarhum Kak Iyer khotbah di Istora. Nih keren banget, ini keren banget saudaraku. Mendung dan mulai gerimis. Kak Iyer dengan otoritas daripada Tuhan. Berhenti! Hujan berhenti loh. Dan orang pada datang ke Istora dan beliau khotbah. Dan kemudian mulai beliau ingin mendoakan orang yang mau terima Tuhan Yesus. Dan saudara, saya lihat di sana orang yang ingin mendapatkan keselamatan, yang merespon kepada good news, mereka nggak diam. Mereka nggak diam dan mereka nggak jalan dengan ragu-ragu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berlari menjadi selamat. Ada amin Bapak Ibu? Mereka dengan antusias, dengan penuh harapan, aku datang kepada Juru Selamat. Hari ini, saudara dengan antusias, lari, datang kepada Roh Kudus, katakan, aku mau Tuhan. Aku mau ekonomiku lebih baik, keluargaku lebih baik. Bali dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada amin saudaraku? Saudara orangnya. Saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Hanya cukup katakan, ya Tuhan aku mau. Pakai aku Tuhan. Ada amin? Saya undang tim musik.